Pernah nggak sih kalian ngerasa heran, di zaman sekarang di mana satelit bisa memetakan setiap jengkal bumi kita, ternyata masih ada loh lokasi-lokasi legendaris dari Al-Quran dan tradisi Islam yang, entah bagaimana, benar-benar tersembunyi dari radar modern. Nah, selamat datang di penelusuran kita kali ini. Siapkan diri kalian, karena hari ini kita bakal membongkar 6 misteri geografis yang sampai detik ini masih bikin penasaran banyak orang. Di ekspedisi tematik kali ini kita bakal ngebahas mulai dari misteri bumi, air dan pulau Dajjal, tembok Ya'juj Ma'juj, jejak Sulaiman, sumur Barhut, dan Gunung Qaf, sampai ke hikmah di balik semua tempat misterius ini. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, misteri bumi. Ini soal peta modern yang kita punya versus teks-teks kuno. Lanjut ke bagian kedua, air keabadian dan pulau Dajjal. Tema kita di sini adalah air dan pulau yang tersembunyi. Gini ya, biarpun seisi bumi ini kayaknya udah terpetakan secara digital, teks-teks kuno itu menceritakan adanya struktur masif dan mata air mistis yang tetap tersembunyi, seolah-olah ada di depan mata tapi nggak kelihatan. Salah satunya adalah Ainul Hayat atau air kehidupan. Menurut tradisi, siapapun yang minum air ini walaupun cuma seteguk, umurnya bakal diperpanjang sama Sang Pencipta sampai hari kiamat. Dajjal dan Nabi Khodir diyakini pernah meminumnya loh. Bahkan, nih, ada teori yang berspekulasi kalau mata air ini dijaga langsung oleh Nabi Khodir di area yang juga nggak kalah misterius, segitiga Bermuda. Dan ya, banyak yang bilang ini bisa jadi alasan kenapa banyak banget kapal yang hilang tanpa jejak di sana. Nah, ngomongin soal tempat terisolasi, kita beralih ke pulau tempat dikurungnya Dajjal, sang pembawa fitnah akhir zaman. Beberapa peneliti itu ngerasa yakin kalau pulau yang dimaksud mungkin adalah Socotra. Buat yang belum tahu, Socotra ini letaknya sekitar 380 km di sebelah selatan Jazirah Arab. Ini adalah pulau yang super terpencil di Samudra Hindia. Saking terisolasinya, sepertiga dari tumbuhan di sana tuh nggak bisa kalian temuin di belahan bumi manapun. Kesunyian dan keanehan pulau ini benar-benar pas banget sama narasi tentang sebuah penjara akhir zaman. Masuk ke bagian ketiga, misteri tembok Ya'juj Ma'juj atau struktur-struktur yang hilang. Sekarang mari kita telusuri legenda tembok raksasa yang dibangun oleh Raja Zulkarnain untuk mengurung suku penghancur, Ya'juj dan Ma'juj. Pertanyaan yang paling sering muncul adalah, jangan-jangan tembok besar Cina itu sebenarnya adalah tembok Zulkarnain? Ada seorang penulis dan peneliti, Syekh bin Hamzah Abu Zaid, yang percaya banget sama teori ini. Dia mengklaim kalau tembok Zulkarnain itu berawal dari sebuah desa bernama Badaling, sekitar 50 km di utara Beijing. Tapi tunggu dulu, begitu kita bedah bukti-bukti fisiknya, teori ini langsung bertabrakan teman-teman. Gini, tembok besar Cina itu kan terbuat dari susunan batu bata, terus dibangunnya juga bertahap selama berabad-abad oleh berbagai dinasti kayak Han dan Ming. Tapi di sisi lain, Al-Quran secara spesifik banget nyebutin kalau tembok Zulkarnain itu terbuat dari tumpukan besi yang dicampur lelehan tembaga. Ditambah lagi, tembok itu dibangun dalam waktu cepat untuk nahan ancaman suku perusak. Jadi secara material dan sejarah, ini dua hal yang benar-benar beda. Karena itulah muncul teori alternatif yang lebih masuk akal buat sebagian ahli, yaitu mengarah ke sebuah gerbang besi kuno di Uzbekistan. Lokasi tepatnya ada di distrik Hisar, sekitar 240 km ke arah tenggara dari Bukhara. Tempat ini posisinya ada di celah sempit di antara pegunungan berbatu, tepat di rute sejarah menuju India. Secara historis, tempat ini memang dikenal dengan nama Buzgol Khana atau Bab al-Hadid, yang artinya pintu gerbang besi. Tapi misteri terbesarnya, sampai sekarang tangkapan satelit modern sama sekali nggak nemuin sisa-sisa jejak dari pembatas logam raksasa ini. Lenyap begitu saja. Kita lanjut ke bagian keempat, jejak kerajaan Sulaiman dan misteri arsitekturnya. Masih di tema struktur yang hilang, sekarang kita bahas soal kerajaan epik Nabi Sulaiman. Sayangnya, Al-Quran mencatat dalam surah Al-Isra kalau kesombongan manusialah yang akhirnya bikin struktur super megah ini hancur. Sampai-sampai sekarang ini cuma menyisakan tembok barat yang masih berdiri tegak dari kompleks aslinya, bangunan yang sekarang sering disebut sebagai tembok ratapan. Tapi, biarpun cuma tersisa temboknya doang, deskripsi asli tentang arsitekturnya di masa lalu itu benar-benar di luar nalar kita. Coba deh kalian bayangin bentar kemegahannya. Pintunya saja diukir dari kayu zaitun dan cemara. Terus lantainya terbuat dari kaca yang berkilau dan emas. Gerbangnya disangga sama persis 32 pilar raksasa, dan fondasi bangunannya memancarkan warna-warni cerah kayak biru, ungu, hijau, dan kuning. Nah, berdasarkan deskripsi yang luar biasa ini, beberapa pakar yakin kalau sisa-sisa fondasi dari keajaiban arsitektur ini sekarang terkubur diam-diam tepat di bawah area Masjid Al-Aqsa. Sekarang masuk ke bagian kelima, sumur Barhut dan Gunung Qaf, geografi supranatural.
Di bagian ini nih, batas antara alam fisik dan alam gaib itu mulai memudar. Kita mulai dari padang pasir di lembah Hadramaut, Yaman. Di sana ada sumur Barhut. Ini bukan sembarang sumur ya. Dengan kedalaman mengerikan yang mencapai 250 meter, tempat ini belum sepenuhnya berani dijelajahi sama peneliti. Legenda yang beredar luas bilang kalau sumur raksasa ini nggak digali pakai tangan manusia, melainkan oleh bangsa jin. Tempat ini bahkan dijuluki sebagai sumber air paling buruk di muka bumi yang dipakai untuk mengurung roh-roh orang fasik. Serem banget kan? Kalau sumur Barhut ngebawa kita ke kegelapan di kedalaman bumi, Jabal Khawf atau Gunung Khawf ini justru ngebawa kita ke skala kosmik. Gunung tak kasat mata ini disaksikan langsung oleh Nabi Muhammad pas peristiwa Isra Miraj dari langit ke-7. Menurut para ahli tafsir, gunung misterius ini terdiri dari 70 lapisan dan memancarkan cahaya biru yang luar biasa terang. Katanya, pantulan cahaya biru dari gunung inilah yang bikin langit kita kelihatan berwarna biru. Ibnu Abbas bahkan bilang kalau saking masifnya, gunung raksasa ini mengelilingi seluruh bumi kita, mirip kayak sebuah cincin. Skalanya benar-benar bikin merinding. Dan akhirnya, bagian keenam, hikmah di balik semua misteri ini, serta batas dari ilmu manusia. Dari semua yang udah kita bahas tadi, pasti muncul dong satu pertanyaan besar di kepala kita. Kenapa sih lokasi-lokasi ini kok tetap nggak bisa dilacak sama teknologi dan satelit kita yang udah canggih banget? Nah, poin pentingnya ada di sini. Misteri-misteri ini sebenarnya hadir buat ngingetin kita semua tentang betapa luasnya ciptaan Tuhan dan betapa terbatasnya akal dan pengetahuan kita sebagai manusia. Entah itu saat kita sibuk nyari gerbang besi di Uzbekistan atau nelusurin pulau terpencil di Samudra Hindia, teka-teki geografis ini ngajarin kita untuk tetap rendah hati. Mengingatkan kalau masih banyak banget rahasia alam semesta yang memang sengaja ditaruh jauh di luar jangkauan kemampuan kita. Makna ini ditangkap dengan sangat indah di dalam surah Al-Jathiyah yang menyebutkan kalau di langit dan di bumi itu penuh dengan tanda-tanda kebesaran bagi mereka yang beriman. Dan ini ninggalin kita dengan satu pemikiran untuk direnungkan. Kalau di planet kita sendiri saja masih banyak ruang-ruang yang sama sekali nggak terpetakan, lantas mujizat tersembunyi apa lagi ya yang sekarang lagi nunggu buat ditemukan tepat di luar batas pemahaman kita? Sampai jumpa di penelusuran kita berikutnya.